kita berdoa dulu. Jadi silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu ngecek kehadiran kalian dulu sebelum masuk. Nanti biar kita tahu apakah ada yang tidak hadir. Adelia Algata Sembiring Hadir dulu. Wilda Rahmi Hadir Bu. Sultan Hadir Bu. Aldi Monica. Hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, hadir semua. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, angkat tangan. Saya Bu. Ya, apa? Coba Wilda. Bangun data. Iya, benar sekali, bangun datar. Ayo, ya buat teman-teman yang lain, adakah kamu yang masih ingat apa saja contoh bangun datar itu? Bagian-bagiannya atau jenis-jenisnya? Lingkaran. Persegi. Ya, apalagi? Segitiga. Ya, benar. Trapesium. Ya, benar. Ada yang lain? Meja genjang. Ada yang lain? Oke, nah itulah. Bagus ya anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi topik kita itu berkaitan dengan pembelajaran yang minggu lalu tentang bangun datar. Nah, jadi sekarang pembelajaran kita adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, jadi kesebangunan itu kata dasarnya apa? Sebangun. Sebangun. Sedangkan kekongruenan itu kata dasarnya apa? Oke, bagus sekali ya anak Ibu. Nah, jadi kita di sini akan melihat apa itu sebenarnya kesebangunan dan kekongruenan dari bangun datar tersebut. Nah, sebelumnya, apa sebenarnya tujuan kita Bu mempelajari kesebangunan dan kekongruenan bangun datar ini? Nah, jadi setiap pembelajaran kita itu ada tujuannya. Untuk apa kita belajar kalau tidak ada tujuannya? Benar apa tidak? Benar. Oke, benar ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu nanti anak-anak Ibu bisa memahami dan mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun dan kongruen. Anak Ibu juga nanti bisa memahami apa saja syarat-syarat dua bangun datar dikatakan kongruen dan sebangun. Jadi kalian juga nanti akan bisa menentukan panjang satu sisi atau besar sudut dari dua buah bangun datar yang kongruen atau sebangun yang belum diketahui panjang sisi dan besar sudutnya. Kalian juga akan bisa nanti menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar berdasarkan yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian ilustrasi agar kalian bisa memahami. Ayo coba. Apa yang Ibu pegang ini? Persegi panjang. Apakah ini bangun datar? Iya. Ya, benar sekali bentuknya. Persegi panjang. Ya, luar biasa memang anak-anak Ibu luar biasa ya. Ini adalah contoh ilustrasi dari bangun datar persegi panjang. Nah, dari dua bingkai foto yang Ibu pegang ini, apa yang bisa kalian lihat dari sini? Apakah bentuknya sama? Sama-sama persegi panjang. Ya. Apakah ukurannya sama? Sama. Sama, ya benar sekali. Dari contoh ini bisa kita mengetahui, dapat nanti kita tentukan apa pengertian kongruen dan kesebangunan. Ini dikatakan dengan kongruen. Nah, kongruen. Jadi kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Sekarang kita perhatikan papan tulis yang ada di depan. Ada dua buah papan tulis di depan. Nah, papan tulis ini berbentuk apa? Persegi panjang. Oke, papan tulis ini kita ilustrasikan dia sebagai bangun datar persegi panjang dan juga papan tulis yang kecil di sana. Jadi Ibu mau bertanya, apakah bentuk persegi panjang yang di depan ini keduanya berbentuk yang sama? Sama. Sama. Apakah ukurannya sama? Iya. Berbeda. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi panjang ini sama? Sama. Sama. Nah, jadi papan tulis yang dua ini disebut dengan
sebangun. Ayo, coba siapa yang bisa memberikan pengertian dari ilustrasi yang udah Ibu berikan? Apa itu sebangun? Saya Bu. Ya, silakan Adel. Itu merupakan bangunan datar dan bentuknya sama namun ukurannya berbeda. Ya benar, luar biasa. Nah, jadi itu yang dikatakan sebangun. Sebangun itu dia bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Sedangkan tadi kongruen, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Oke, semuanya udah paham ya. Nih contohnya. Akan Ibu gambarkan beberapa bangun datar di depan. Ayo ada lihat. Nih, untuk gambar pertama. Gambar pertama ini coba identifikasikan apakah dia sebangun atau kongruen. Kongruen. Ya, kenapa dia kongruen? Bentuk sama, ukurannya sama. Ya, benar sekali. Terima kasih Adel. Sekarang Wilda. Apakah gambar nomor 2 ini sebangun atau kongruen? Sebangun. Kenapa dia dikatakan sebangun? Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Baik, bagus sekali ya. Monica, Iya. Monica, coba identifikasikan. Nah, ini yang soal nomor 3, gambar nomor 3 ini sebangun atau kongruen? Tidak sebangun dan tidak kongruen. Kenapa gitu? Karena bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Oke, luar biasa, udah paham ya sampai sini anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih syarat-syarat dua bangun datar itu dikatakan sebangun dan kongruen. Jadi yang pertama, syarat untuk dua bangun datar sebangun itu adalah sisi yang bersesuaian, bernilai sebanding. Yuk. Bu, Iya, silakan ada. apa itu sisi yang bersesuaian? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Apa itu sisi yang bersesuaian? Nah, bisa kita lihat di sini. Ibu contohkan pada sebuah gambar. Ini merupakan persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang ABCD. Sedangkan yang persegi panjang yang kedua adalah persegi panjang PQRS. Nah, diperhatikan AB. Sisi AB dia bersesuaian dengan apa? Dengan PQ. Kenapa kok bersesuaian? Karena sisi AB dan sisi PQ itu sama-sama terletak di bawah. Jadi dia saling bersesuaian. Sedangkan BC bersesuaian dengan mana? P. QR. Iya, benar sekali. BC bersesuaian dengan QR. CD bersesuaian dengan RS. benar sekali. Nah, untuk yang terakhir, AD bersesuaian dengan SP. ya. Sampai sini paham anak Ibu? Paham. Paham, oke. Lambang untuk sebangun dinotasikan dengan garis seperti S terbalik. Sedangkan lambang untuk kongruen, dia S terbalik dan di bawahnya ada dua garis seperti ini. Diingat ya anak-anak Ibu, lambang yang pertama itu yang di atas adalah lambang sebangun dan yang di bawah ini adalah lambang kongruen. Syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Yang mana itu sudut yang bersesuaian? Coba Wilda, yang mana sudut yang bersesuaian? Sudut A sama sudut P. Iya benar, sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan Q. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. D dan S. Sudut D sama dengan sudut S. Luar biasa, berarti sampai sini udah paham ya apa saja syarat-syarat sebangun ini. Nah, sedangkan untuk kongruen, syaratnya itu karena bentuknya dan ukurannya sama, berarti dia sisi yang bersesuaian nilainya sama, sama panjang, dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Oke. Berkhusus untuk segitiga dikatakan kongruen, dia itu ada dikatakan
sisi. Nah, apa maksudnya sisi ini? Setiap sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut sama panjang. Yang kedua ada dia dikatakan sisi sudut sisi. Artinya dua sisi yang mengapit yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Yang ketiga ada namanya sudut sisi sudut, di mana satu sisi yang mengapit yang bersesuaian sama panjang dan dua sudut lainnya yang diapit itu sama besar. Nah, yang keempat itu ada sisi sudut sisi, di mana sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sedangkan dua sudutnya yang lain ini sama besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Benar, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ayo, diperhatikan ya. Ada dua buah persegi panjang. Yang pertama persegi panjang ABCD dengan ukuran 3 cm dan panjangnya 12 cm. Sedangkan bahu datar yang kedua ada PQ 9 cm dan panjangnya kita belum diketahui. Nah, coba anak-anak ibu dengan menggunakan konsep. Nah, sebelumnya ini merupakan bangun datar yang sebangun atau komplek? Sebangun. Oke, ini sebangun. Nah, jadi kita menggunakan konsep kesebangunan. Karena dia ukurannya berbeda, gunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan untuk mencari panjang dari persegi PQRS. Ayo silakan dicari. Yang bisa angkat tangan ya. Saya, Bu. Ya, silakan Wilda. 36. 36 ya. Ada jawaban lain? Enggak, Bu. 36. Oke, 36 cm. Benar ya? Ayo, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Pertama, sisi yang bersesuaian. Iya, Sisi AB dibandingkan dengan PQ. ya PQ sama dengan AD. sisi AD kita bandingkan dengan PS. PS. Ya, bagus sekali. Ayo kita masukkan angkanya. 3 cm. 3 PQ 9 9. AD 12. 12, sedangkan PS X. Yang mau dicari. nilai yang kita cari PS. Sekarang apa langkah selanjutnya? Sederhanakan. Ayo kita sederhanakan yang mana? 3 dan 9 sama-sama dibagi 3. Iya, luar biasa. 3 dibagi 3 Satu. 9 ini Tiga. 3. Langkah selanjutnya Kali silang. silang. yang mana? PS kali 1. PS. PS sama dengan 3 kali 12. berapa 3 kali 12? 36. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Nah, jadi di sini kita mudah untuk mencarinya dengan menggunakan konsep kesebangunan. Seperti itu juga nanti kalian pada tahu ada yang ingin bercita-cita menjadi arsitek. Nah, kalian kan ingin membangun rumah. Jadi kalian harus membuat desain rumahnya dulu. Tidak mungkin kalian menggambarkan desain rumahnya seukuran rumahnya. Benar tidak? Benar. Benar. Oke, jadi di situ menggunakan konsep kesebangunan. Oke, jadi kita bisa menggunakan pembelajaran kita hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik anak-anak ibu, silakan dicatat. Kalian ibu bentuk ke dalam kelompok. Jadi kalian saling berdiskusi untuk menjawab satu soal penerapan dari konsep kesebangunan ini. Pada jam 12 siang di SMP Negeri 1 Oku terdapat sebuah pohon mangga. Pohon mangga tersebut memiliki tinggi 36 cm dan bayangannya sepanjang 12 cm. Pada jam yang sama, sebuah pohon jambu yang berada di sampingnya memiliki ukuran tinggi 24 cm. Maka tentukan panjang bayangan dari pohon jambu tersebut. Ayo silakan didiskusikan. Ibu tunggu selama 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo silakan kelompok Wilda mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan ditulis.
Ini bisa kita lihat pohon mangga memiliki tinggi 36 cm, sedangkan bayangannya 12 cm. Pohon jambu memiliki tinggi 24 cm, dan bayangannya itu yang belum diketahui, itu yang ditanya. Nah, jadi kita bisa bandingkan panjang dan tinggi yang saling bersesuaian. Tinggi pohon mangga 36, dia itu bersesuaian dengan tinggi pohon jambu, sehingga 36/24 sama dengan bayangan pohon mangga dan pohon jambu 12/x. X ini kita misalkan sebagai bayangan pohon jambu. Nah, setelah dihitung hasilnya 8 cm. Luar biasa ya. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham semua ya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sebangunan dan kekongruan bangun datar. Sebangun itu bentuknya sama, ukurannya berbeda. Sedangkan kongruen bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun jika bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Jadi sisi-sisi yang saling bersesuaian panjangnya itu bernilai sebanding, sedangkan besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sedangkan dua bangun datar dikatakan kongruen itu jika bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Jadi panjang sisi yang saling bersesuaian itu ukurannya sama panjang dan besar sudutnya itu sama besar. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu nanti silakan diulangi lagi di rumah supaya lebih memahami lagi. Nanti coba kalian kerjakan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan di halaman 62. Nanti di situ ada soal-soalnya. Coba dikerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.